Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Islam, dalam hal ini Bapak Andi Riyoma Pulau Wahyu ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, saya Nafita Sari dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Publik Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nah, nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Yang kedua yaitu jelaskan potensi dari sumber fiskal Islam dalam mengatasi persoalan isu kontemporer khusus di bidang ekonomi. Jadi yang pertama itu ada suku. Secara etimologi, suku berasal dari kata sak yang berarti dokumen atau sertifikat. Suku merupakan istilah bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak. Sak adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan laporan kejadian. Secara terminologi, suku merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, perkembangan suku di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 yang lalu, jumlah penerbitan suku mencapai 142 dengan nilai 29,66 triliun. Kenaikan suku di Indonesia memang masih kurang stabil, akan tetapi ini menjadi angin segar bahwasanya suku memberikan efek positif bagi perekonomian di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu wakaf. Pengertian secara umum wakaf adalah menahan harta yang biasa dimanfaatkan di jalan yang diperbolehkan atau menahan benda yang tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umat sesuai ketentuan syara. Wakaf memiliki ciri mendasar yaitu wakaf tidak dapat dibatalkan, harta wakaf bersifat terus-menerus, artinya tidak dapat disita oleh pemerintah atau individu, dan wakaf seperti harta yang dibekukan, oleh karenanya tidak dapat dijual, dibuang, digadaikan, dihadiahkan, diwarisi atau diasingkan dengan cara apapun. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan dana haji. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dijelaskan bahwa akumulasi jumlah dana haji memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan didirikannya BPKH diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih terpercaya dengan sistem keuangan yang transparan dan modern untuk meningkatkan rasionalitas serta efisiensi melalui investasi yang mempertimbangkan imbal hasil optimal berprinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, jelaskan peran Baitul Mal dalam kebijakan keuangan publik Islam. Jadi, Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur, sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah. Seperti yang telah diketahui pada masa Rasulullah hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Nah, artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan guna keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut. Peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendahara negara ada 4. Fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, fai, dan lain-lain. Pemanfaatannya adalah untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi
sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri, dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Selanjutnya yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, sumber-sumber pendapatan negara dalam sudut pandang Islam, yang pertama yaitu zakat. Zakat itu arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah. Dengan demikian, pengertian zakat ialah pembersih harta yang disandarkan pada keimanan kepada Allah, bahwa dalam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Harta yang telah mencapai nisab wajib disakati. Zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya dan garimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Kedua yaitu jizyah. Jizyah berasal dari kata jasa, artinya membalas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara atau terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Jizyah adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap harta yang dimiliki setiap individu dari golongan ahlu-zimah atau non-muslim yang tinggal di dalam kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintahan. Selanjutnya yaitu kharaj atau pajak tanah, adalah pajak yang dipungut dari tanah kharaj atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum. Yang terakhir yaitu al-usyur. Al-usyur yaitu biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat biaya orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar. Selanjutnya nomor 5, dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Sebutkan dan jelaskan hal tersebut. Nah, dalam ekonomi Islam terdapat dua pandangan berbeda tentang hutang luar negeri sebagai alternatif untuk menutupi defisit anggaran negara. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan pertama berpendapat membolehkan adanya budget defisit yang ditutup dengan external financing, selama bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang ada, dilatar belakangi oleh fakta historis bahwa bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, dalam hal ini akad atau kerjasama yang dapat dipergunakan ialah mudarabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk tersebut pada prinsipnya bersifat flow creating equity daripada flow creating debt, di mana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Islamic Development Bank atau IDB telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan menggunakan skema tersebut. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional, dan fair dalam pembiayaan karena terdapat pembagian perolehan dan resiko atau profit loss sharing. Yang kedua yaitu pandangan kedua yaitu mengatakan bahwa negara tidak diperbolehkan menutup budget defisit dengan melakukan hutang luar negeri. Hal ini didasari pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam bunga dalam bentuk apapun, baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil, secara tegas dilarang. Selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat mengenai tugas kelompok makalah masing-masing yang telah diberikan. Nah, adapun sedikit penjelasan dari materi kelompok saya mengenai instrumen dan zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Sebagai salah satu pilar dalam perekonomian, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum duafa. Pada jangka pendek, kebutuhan kaum duafa dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat. Adapun kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Kebijakan pengeluaran negara tidak jauh dari pengeluaran non-zakat. Pengeluaran non-zakat adalah salah satu instrumen penting dalam suatu negara sebagai fasilitas untuk melancarkan program pengeluaran negara. Pengeluaran non-zakat dalam Islam artinya pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam
yaitu kebutuhan primer masyarakat secara keseluruhan adalah keamanan, pengetaan, dan pendidikan. Selanjutnya, implikasi non-zakat dalam perekonomian negara, yaitu yang pertama dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, yang kedua memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, yang ketiga dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dan yang keempat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Nah, dengan begitu, non-zakat juga dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Maka dari itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berintikan implikasi non-zakat, dan ini juga sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini. Yang ketujuh, bagaimana pandangan kalian mengenai konsep ekonomi Islam di Indonesia? Nah, ekonomi Islam di Indonesia dalam tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal tersebut karena terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Khusus untuk perkembangan ekonomi syariah, banyak pencapaian yang menakjubkan selama tahun 2021. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tahun 2021 berkembang pesat. Hal ini karena adanya dorongan pemerintah Indonesia yang melihat potensi mayoritas warganya yang sebagian besar merupakan warga muslim. Baiklah, itulah tadi jawaban untuk pertanyaan ujian akhir semester untuk mata kuliah Keuangan Publik Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.